Halo Dep, selamat malam. Halo, Ya, apa kabarnya nih sekarang? Sorry banget ganggu ya malam-malam. aman-aman. Alhamdulillah, baik-baik. Kamu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi gini Dep, sebelumnya boleh nggak kalau obrolan kita tuh sekarang direkam? Soalnya Oh, butuh buat laporan. boleh, boleh banget. Mau ngobrolin apa emang? Oke, jadi gini. Jadi gua ada gua ada sedikit pertanyaan sih mengenai emang kondisi kandang tuh berpengaruh nggak sih ke hewan ternak ataupun hasil ternaknya nanti? Kan kebetulan lu di Fakultas Peternakan nih, dan emang gue sering lihat di updatean lu sering gitu ngurusin kayak gini-ginian. Makanya gue pengen nanya ke lu gitu, apakah bersedia apa enggak? Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh. Sekalian gue mau sharing-sharing juga gitu kan. Oke, oke. Oke, mungkin sebelumnya bisa kenalin diri dulu. Oke. Kenalin nama aku Debbie. Aku dari Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Sekarang lagi menempuh di semester 6. Oke, jadi mungkin kita bisa sedikit jelasin dulu, mungkin hewan ternak yang emang biasa diurusin sama kamu tuh apa sih? Hewan ternak apa? Oke, sebenarnya untuk selama semester ini yang aku jalani itu bukan hanya ternak unggas atau ruminansia atau non ruminansia ya. Misalnya seperti ayam, kambing, domba, sapi itu kan udah basic ya. Tapi aku juga mempelajari ternak-ternak seperti kuda ataupun kelinci, ada juga lebah atau rusa juga sih. Oke, mungkin buat kali ini kan kita mau bahas pengaruh kandang kepada hasilnya ya. Mungkin yang paling umum untuk soal ini tuh kambing gitu. Karena kan kambing ada yang emang kambing perah yang saya ketahui ya, ada kambing perah juga ada kambing yang emang untuk dipotong gitu kayak untuk kurban segala macamnya. Mungkin bisa jelasin sedikit untuk si kambing ini. Jadi kambing ada berapa jenis atau segala macamnya. Oke, kalau jenis kambing itu sebenarnya banyak ya, tapi secara umum itu bisa dibagi jadi dua, yaitu kambing perah sama kambing pedaging. Nah, kalau misalnya kambing perah sendiri biasanya itu dipelihara itu untuk diambil susunya. Misalnya nih, kayak kambing sanen ataupun kambing etawa gitu, atau peranakan etawa nih ya. Nah, kalau misalnya kambing pedaging ya, itu biasanya lebih difokuskan untuk produksi dagingnya atau misalnya kalau misalnya kita ada lebaran haji nih. Nah, biasanya itu diperlukan untuk diambil dagingnya kan. Nah, biasanya nih kambing yang dibutuhkan itu seperti kambing kacang, kambing boer atau boerka itu hasil dari persilangan ya, gitu. Oke, berarti mungkin bisa kali ya. eh aku bakal melempar beberapa pertanyaan gitu, dan mungkin bisa dijelasin sedikit-sedikit untuk jawabannya. Kan ada banyak pastinya faktor yang mempengaruhi kondisi kandang itu sendiri. Mungkin untuk yang pertama, seberapa penting sih atau seberapa berpengaruh sih dari suhu kandang itu terhadap hasil ternaknya? Dan mungkin bisa dijelasin sedikit yang idealnya tuh kayak gimana sih? Oke, kalau berbicara soal ternak kambing ya, komunitas kambing, baik perah maupun pedaging, sebenarnya mereka itu cukup tahan ya dengan kondisi di musim Indonesia ini yang kadang untuk kemarau, ataupun kadang misalnya ada penghujan juga nih. Nah, tapi tetap kalau misalnya ngomongin suhu, itu tuh ada suhu idealnya. Biasanya itu di kisaran 18 derajat sampai 30 derajat. Tapi biasanya yang paling nyaman untuk kambing itu di sekitar 20 sampai 27 derajat. Soalnya kalau misalnya terlalu panas nih ya, kambing itu bisa stres. Kalau misalnya Malik nih misalnya panas nih kan pasti gerah nih ya, pasti stres Iya. juga. Nah, begitu juga kambing. Jadi mereka tuh kadang malas makan ataupun napasnya tuh cepet gitu. Dan khusus kambing perah produksi itu susunya itu bisa turun. Jadi produksi susu yang dihasilkan itu mereka tuh nggak optimal. Nah, kalau misalnya Hmm, terlalu dingin juga, energinya itu malah kepake buat menghangatkan tubuh. Jadi pertumbuhannya itu bakal kurang maksimal gitu. oke. Kalau untuk kebersihannya sendiri, kayak ada nggak sih? Tadi kan suhu harus 20 sampai 27 ya idealnya.
Kalau untuk kebersihannya itu kayak ada patokannya nggak sih? Kayak seminggu tuh harus berapa kali? Ya, kalau misalnya untuk membersihkan kandang kambing itu sendiri, itu sebenarnya tergantung ke peternaknya sendiri ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, untuk idealnya itu mungkin setiap hari bisa dibersihkan. Kayak misalnya, pasti kambing itu kan ada kotoran-kotoran yang terbuang ya setiap harinya. Nah, itu bisa dibersihkan. Kayak buang kotoran atau sisa pakannya sendiri gitu kan bisa. Nah, kalau misalnya mau seminggu 1 sampai 2 kali itu dibersihkan bisa juga. Jadi kalau misalnya kotorannya itu numpuk, nanti itu bakal keluar aroma-aroma yang bisa ganggu pernapasan dari kambing itu sendiri. Jadi bikin produksi atau apa ya mood mereka tuh jelek gitu. Jadi kalau misalnya kandang kambingnya bersih juga, mereka itu bakal memproduksi susu ataupun daging yang juga bagus untuk kita. Oke, berarti sebenarnya untuk patokan kebersihannya itu nggak ada ya, tapi dilihat lagi dari volume si kambingnya ataupun volume memang kotornya gitu ya. Jangan sampai Iya, emang betul. ngeganggu si ternaknya itu sendiri ya. Tuh, jadi kita tuh harus pokoknya harus pastikan semua kandang itu bersih setiap hari. Oke, kalau untuk model kandangnya itu sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih untuk model kandang? Kayak yang saya tahu itu ada yang terbuka sama yang tertutup dan itu ngaruh nggak sih ke kondisi ternaknya? Kon, apa justru hewan ternaknya itu jenis hewan ternaknya mempengaruhi bentuk kandang? Oke. Oke, kalau misalnya untuk bentuk kandang sendiri itu sebenarnya dibagi ke beberapa hal ya. Tapi umum dipakai di peternakan-peternakan di sini itu biasanya ada 3 macam. Yang pertama itu kandang panggung. Itu biasanya posisinya itu agak tinggi dari tanah, biasanya sekitar 50 cm sampai 1 meter dari tanah. Jadi lantainya itu bisa terbuat dari kayu atau bambu dan ada celah. Jadi kotoran itu bisa langsung jatuh ke bawah ke tanah. Nah, untuk yang kedua itu biasanya kita menggunakan kandang mupuk atau kandang tanah. Nah, kebalikannya dari kandang panggung sendiri. Jadi kalau misalnya kandang mupuk ini, kandangnya itu menempel langsung ke tanah atau semen. Tapi minusnya itu kotorannya itu langsung jatuh ke tanah. Jadi dibiarkan menumpuk baru dibersihkan gitu. Lalu yang ketiga biasanya itu kita menggunakan kandang kombinasi. Nah, itu tuh gabungan dari kandang panggung dan mupuk. Jadi itu ada yang panggung, ada yang tanah. Biasanya itu lebih fleksibel sih kalau misalnya kita gunain itu. Kalau kalau model kandang kambing yang menurut saya paling ideal itu yang cocok itu untuk kandang panggung sih. Karena bentuknya itu tinggi ya. Jadi kotorannya itu bisa langsung ke bawah. Jadi kita tuh nggak perlu repot-repot yang namanya nyapu-nyapu atau susah-susah gitu kan membersihkan kandang karena langsung turun ke bawah. Jadi nggak perlu nempel-nempel di sela-sela bambu ataupun kayu yang ada di lantai kandang itu. Nah, karena kandang panggung ini tuh biasanya di bagian sampingnya itu tertutup rapat. Jadi masih itu nggak tertutup ya. Jadi itu tuh masih ada ventilasi biar udaranya itu tetap masuk dan nggak pengap di kandang itu. Tuh. Dan untuk atapnya sendiri itu dibuat untuk melindungin dari hujan sama panas. Jadi kalau menurut saya pribadi emang lebih rekomendasi untuk di kandang panggung sendiri. Oke. Dah, oh Pak. ya, untuk tambahan sendiri kalau misalnya di kandang panggung itu dibagi beberapa sekat. Misal nih, untuk induk sendiri itu ada, untuk anaknya sendiri itu ada, untuk kambing yang digemukkan ataupun untuk kambing perah itu ada. Jadi mereka tuh biar nggak terlalu padat gitu. Oke, Untuk berarti kandang, ya lanjut mungkin. nah biasanya itu di bagian depannya itu tuh ada tempat makan. Jadi kalau misalnya kalau Malik tak pernah lihat kandang kambing nih, itu kan kepalanya itu ada di tengah-tengah yang namanya bagian-bagian kalau misalnya kita bisa lihat itu bambu ya. Nah, di Mm-mm. depannya itu ada tempat pakan itu. Jadi mereka tuh bisa lebih mudah lah ya untuk mengambil pakannya atau mengkonsumsi pakannya gitu. Kalau untuk selain bentuk kandangnya ya, ataupun kondisi dalam kandangnya, kalau untuk dari luar kandangnya itu berpengaruh nggak sih? Kayak misalkan ada suara-suara berisik segala macam, tuh ngaruh juga nggak sih ke si penghuni kandangnya ataupun si hewan ternaknya? Jelas, jelas ngaruh banget. Kalau diibaratkan manusia ya, kalau misalnya kita lagi banyak pikiran, kita lagi banyak tugas, kita mau istirahat segala macam di dalam rumah, di dalam kos,
dan ada tetangga atau teman-teman kos yang berisik, pasti kita juga stres. Gitupun dengan hewan-hewan ternak. Jadi suara itu yang paling berpengaruh untuk hewan ternak sendiri. Soalnya kalau misalnya untuk kambing itu kan cukup sensitif ya, bisa dibilang tuh. Apalagi sama suara keras yang tiba-tiba datang gitu. Atau misalnya contohnya nih kayak suara petasan atau suara petir gitu. Kalau sering berisik itu kami itu bisa stres. Kalau misalnya kalau misalnya ada kunjungan nih ke kandang dan dalam satu kelompok itu rame, itu tuh kambing bisa stres. Contohnya kayak kambing tuh bakal berisik banget, kayak Hmm. bersuara terus gitu. Jadi mereka tuh gampang kaget sebenarnya. Nah, dia biasanya dari situasi ini besokannya atau misal hari itu juga nafsu makanan tuh bakal turun. Otomatis produksi mereka tuh bakal menurun juga untuk kitanya gitu. Bahkan kalau di situasi kambing perah sendiri, produksi susunya itu bisa turun mal. Jadi kalau Oh, misalnya pedaging itu menghambat pertumbuhan dagingnya, kalau misalnya di perah itu bisa menghambat ke produksi susunya sendiri gitu. Makanya kalau misalnya Malik melihat nih eh, peternak-peternak ini punya kandang kambing itu biasanya yang jauh dari jalan raya atau pemukiman warga setempat. Karena biar kambing-kambing ini tuh lebih nyaman karena kondisinya yang cukup sunyi gitu sih Mal. oke. Kirain dijauhin tuh biar nggak dimaling aja. Ternyata ngaruh juga Enggak, ya ke kondisi ternak ya. oh ngaruh ngaruh ngaruh. Oke, oke. Selain emang faktor-faktor yang tadi, kayak mulai dari suhu, terus juga kebersihan, terus juga model kandang, dan juga kondisi di sekitarnya, yang which is tadi suara yang kita bahas ya. Ada nggak sih faktor-faktor lain yang emang jadi pengaruh ke kondisi kambing itu? Yang emang Ada. dari kondisi sekitarnya? Nah, ada banget. Misalnya nih, kalau misalnya satu sekat ini kambing itu banyak, itu tuh juga berpengaruh. Jadi lebih kayak ke apa ya, kepadatan kambing dalam satu sekat itu ada berapa. Nah, Pengap, kalau pengap, misalnya, ah, pengap kambingnya. iya, betul. Kalau misalnya kita di dalam satu ruangan kecil, ada 10 atau 15 orang itu bakal engap juga kan. Itu juga kambing. Nah, kalau misalnya terlalu sempit itu kambing bisa stres, bisa menurunkan performa maupun pedaging atau di perahnya sendiri. Terus kualitas udara kan juga penting ya. Jangan Iya. sampai bau kambing itu sendiri tuh atau bau amonianya itu terlalu terlalu kuat. Nah, selain itu juga pencahayaannya juga ngaruh nih Mal. Jadi harus cukup, tapi nggak berlebihan. Jadi kalau misalnya berlebihan juga nggak baik, atau terlalu gelap juga nggak baik. Kalau misalnya terlalu gelap juga kambing itu bakal anggap kalau terlalu terang juga kambing nggak nyaman dengan cahaya yang terlalu terang. Tuh. Oke, berarti kalau untuk cahaya sendiri itu biasanya pakai cahaya apa ya? Kalau di kandang-kandang kayak gitu. Nah, Pakai kalau untuk pencahayaan. kandang kambing sendiri itu yang selama ini saya temukan ya, kan kalau kandang kambing itu lebih ke kayak terbuka ya, bukan kayak kandang ayam yang ada yang close house dan open house. Kalau misal Oke. kambing itu lebih ke terbuka, jadi mereka tuh memanfaatkan cahaya matahari. Tapi jadi itu kalau misalnya ada peternak nih mau membangun kandang kambing, mereka tuh juga harus mempertimbangkan intensitas dari cahayanya sendiri gitu, malah jangan sampai yang terlalu berlebihan gitu. Kan kalau misalnya manusia aja kalau misalnya berlebihan kena panas itu bakal ngeluh ya, ih panas Hmm. banget, gosong nih badannya gitu. Gitu pun juga kambing, mereka tuh nggak akan nyaman gitu. Oke. Mungkin itu aja ya yang bisa saya tanya-tanyain ke kamu sebagai mahasiswa peternakan dan yang emang sering lah berkecimpung di dunia perkandangan. Oke, makasih banget atas waktunya, makasih juga atas jawaban-jawabannya. Semoga jawabannya bisa bermanfaat, baik gak cuma bagi tugas saya tapi juga bagi pengetahuan. Itu juga sih. Makasih banyak ya. Oke, siap.